Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru hebat Indonesia? Perkenalkan, saya Dewi Rianingsih SPD dari SMP Muhammadiyah 2 Kediri. Kali ini saya akan membahas tentang isi dari buku Panduan Kerja Guru Pendidikan Keterampilan Hidup. Pada buku ini berisi 5 modul. Modul yang pertama itu tentang gambaran umum modul 1. Pada modul 1 ini terdiri dari 5 pertemuan. Pertemuan yang pertama tentang pengantar, pertemuan kedua identitas saya, pertemuan ketiga mengekspresikan perasaan, pertemuan keempat menjalani pubertas, pertemuan 5 kepercayaan diri terhadap tubuh. Pada modul kedua membahas tentang membentuk kebiasaan sehat. Modul 2 ini terdiri dari 4 pertemuan. Pertemuan 6 tentang kebersihan diri. Pertemuan 7 olahraga dan gizi. Pertemuan 8 merokok, alkohol dan obat-obatan. Pertemuan 9 internet dan media sosial. Selanjutnya modul 3, materinya tentang mengembangkan hubungan yang saling menghormati. Pada modul 3 ini terdiri dari 4 pertemuan. Pertemuan 10 bertemakan berteman. Pertemuan 11 tentang cinta. Pertemuan 12 kesehatan reproduksi. Pertemuan 13 kesehatan seksual. Pada modul keempat, menciptakan dunia yang lebih baik. Pada modul 4 ini terdiri dari 4 pertemuan. Pertemuan 14, hak asasi manusia. Pertemuan 15, kesetaraan gender. Pertemuan 16, perdamaian dan konflik. Pertemuan 17, kepedulian terhadap lingkungan. Modul yang terakhir tentang melakukan aksi. Pada modul 5 ini terdiri dari 5 pertemuan. Pertemuan 18 mengidentifikasi masalah. Pertemuan 19 menganalisis masalah. Pertemuan 20 menentukan sasaran dan tujuan. Pertemuan 21 merencanakan sebuah proyek. Dan pertemuan yang terakhir tentang kesimpulan. Pada buku ini juga membahas cara penggunaannya atau buku panduan kerja. Struktur buku panduan kerja terdiri dari 5 modul yang mendukung siswa-siswi untuk menempuh pijakan yang penting dalam perjalanan mereka untuk menjadi remaja yang sehat dan bahagia. Setiap modul mengeksplorasi 4 tema, di mana 1 tema untuk tiap pertemuan, dan keterampilan hidup. Oke, secara rinci, yang pertama modul 1, mengenal diri sendiri. Pada mengenal diri sendiri ini membahas tentang identitas saya, mengekspresikan perasaan, menjalani pubertas, dan kepercayaan diri terhadap tubuh. Pada modul 2, membentuk kebiasaan sehat. Di sini kita akan membahas tentang kebersihan diri, olahraga dan gizi, merokok, alkohol dan obat-obatan. Yang terakhir, internet dan media sosial. Pada modul ketiga, mengembangkan hubungan yang saling menghormati. Di sini
membahas tentang berteman, cinta, kesehatan reproduksi, dan kesehatan seksual. Pada modul 4, menciptakan dunia yang lebih baik akan membahas tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, perdamaian dan konflik, serta kepedulian terhadap lingkungan. Pada modul yang kelima, melakukan aksi bersama. Di sini kita akan mengidentifikasi masalah, menganalisa masalah, menentukan sasaran dan tujuan, serta merencanakan sebuah proyek. Di dalam buku ini juga ada latihan relaksasi dan pemberi semangat. Anda dapat menggunakan latihan-latihan singkat ini di awal setiap pertemuan untuk menciptakan suasana santai atau agar siswa-siswi menjadi lebih bersemangat. Anda dapat memilih latihan-latihan yang sesuai dengan suasana hati siswa-siswi ketika memasuki ruang atau memasuki kelas. Saat Anda memfasilitasi sebuah latihan relaksasi, usahakan agar durasinya tidak lebih dari 10 menit. Selanjutnya, modul 1. Kita akan membahas tentang gambaran umum modul 1. Pada modul 1 ini yang disarankan untuk dilakukan yaitu berlatih memimpin sesi atau berbicara dalam pertemuan dengan rekan kerja sebelum pertemuan dengan siswa-siswi berlangsung. Mintalah orang lain atau tenaga ahli atau profesional di bidangnya untuk mendukung Anda, khususnya saat Anda harus memfasilitasi pertemuan-pertemuan yang Anda rasa sulit atau sensitif. Bahas tema-tema yang canggung dengan selera humor yang baik. Tidak ada salahnya untuk tertawa. Di sini yang tidak disarankan untuk dilakukan pada modul 1 ini yaitu menghindari tema tertentu hanya karena membuat Anda atau siswa-siswi merasa tidak nyaman. Minta siswa-siswi untuk membagikan informasi pribadi yang dapat mengakibatkan mereka dirundung atau dibully. Mengolok-olok siswa-siswi jika mereka mengutarakan jawaban yang salah. Selanjutnya untuk modul 2, membentuk kebiasaan sehat. Di sini yang boleh Anda lakukan yaitu memberikan contoh-contoh yang baik kepada siswa-siswi Anda dalam hal gizi dan mencuci tangan. Mereka akan melihat Anda sebagai panutan dalam cara mereka bersikap. Ceritakanlah pengalaman-pengalaman pribadi Anda, termasuk kebiasaan-kebiasaan serta rutinitas-rutinitas yang berdampak baik pada kesuksesan Anda, serta cara-cara untuk menghindari pengaruh-pengaruh negatif seperti merokok dan mengkonsumsi alkohol. Pahamilah bahwa budaya dan agama berperan dalam membentuk kebiasaan-kebiasaan dan rutinitas-rutinitas kita, tetapi bukanlah penghambat dalam mencapai kebersihan, gizi, serta kebiasaan olahraga yang baik. Siswa dapat melakukan konsultasi melalui aplikasi Relief, meditasi, dan konseling psikologi online. Yang tidak boleh Anda lakukan untuk modul 2 ini,
Jangan mengabaikan siswa-siswi dengan kebersihan diri atau status gizi yang buruk karena dapat mengakibatkan mereka dibuli. Jangan menghindari pembahasan tentang tema-tema yang sulit. Penting bagi siswa-siswi untuk mempelajarinya. Modul yang ketiga, mengembangkan hubungan yang saling menghormati. Yang boleh Anda lakukan, melakukan latihan fasilitasi pertemuan sebelum pertemuan yang sesungguhnya berlangsung. Agar Anda berbicara dengan penuh percaya diri di saat membahas tema-tema yang sulit. Bersikap inklusif atau tidak membeda-bedakan bentuk hubungan dan keluarga yang beragam, termasuk keluarga-keluarga dengan orang tua tunggal, anak-anak yang dibesarkan oleh kakek nenek mereka, dan lain-lain. Pahamilah bahwa tekanan-tekanan dan harapan yang dihadapi oleh remaja zaman sekarang berbeda dengan remaja di zaman Anda. Dorong siswa-siswi untuk memanfaatkan kotak pertanyaan sebagai wadah bagi mereka untuk bertanya tentang hal-hal yang sulit atau memalukan. Meminta bantuan perawat atau petugas kesehatan untuk memfasilitasi pertemuan-pertemuan dengan tema-tema kesehatan seperti kehamilan dan infeksi menular seksual atau IMS. Di sini, pada modul 3 yang tidak boleh dilakukan, jangan mengatakan bahwa orang-orang yang mengalami perceraian, kekerasan, kehamilan di usia remaja, atau HIV harus disalahkan atas situasi yang menimpa mereka. Jangan menolak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau membahas tema-tema tertentu karena menurut Anda tidak sopan. Jangan mengartikan bahwa orang-orang yang mengalami hubungan yang sulit adalah sesuatu yang buruk atau tidak berharga. Modul yang keempat, menciptakan dunia yang lebih baik. Di sini yang disarankan untuk dilakukan yaitu memberi contoh yang baik kepada siswa-siswi ketika berbicara tentang kepedulian terhadap lingkungan, termasuk mengurangi limbah dan menghindari pembuangan sampah secara sembarangan. Bersikap positif terhadap kondisi dunia dan kekuatan yang dimiliki oleh individu-individu untuk membuat komunitasnya lebih baik. Mendorong siswa-siswi menjadi warga negara yang aktif dan berpendidikan yang berkontribusi untuk aksi-aksi positif. Yang tidak disarankan untuk dilakukan, membenarkan tindak ketidakadilan atau kekerasan dengan alasan apapun. Hanya menyalahkan kelompok-kelompok komunitas tertentu sebagai penyebab terjadinya konflik dan tindak kejahatan. Fokus pada hal-hal negatif atau hal-hal yang tidak berjalan dengan benar di dunia ini. Ingat, perubahan itu mungkin. Modul 5, melakukan aksi. Yang diperbolehkan pada modul 5 ini untuk dilakukan, biarkan siswa-siswi mengetahui bahwa merekalah ahlinya ketika berbicara mengenai permasalahan-permasalahan mereka hadapi di sekolah. Bersikaplah fleksibel atau bersikap terbuka dan biarkan siswa-siswi yang memimpin
Tidak menjadi masalah jika siswa-siswi mengambil arah yang berbeda dari kurikulum yang ada. Lihatlah komunitas sekolah yang lebih luas dalam tahap penyusunan rencana aksi pada kurikulum. Perbolehkan siswa-siswi untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang menurut mereka penting. Yang tidak boleh dilakukan pada modul 5 ini, jangan memaksa siswa-siswi untuk mempresentasikan ide-ide mereka di hadapan sebuah kelompok besar jika mereka merasa tidak nyaman melakukannya. Jangan menentukan tema-tema apa saja yang boleh dan tidak boleh disampaikan oleh siswa-siswi. Demikianlah isi dari gambaran umum buku kerja guru pendidikan keterampilan hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.